Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Jumat, ini hari Jumat barokah karena partner saya Mbak Agi Beta setelah sehari absen eh, eh, kena COVID gitu ya, tapi aktif lagi karena sebenarnya Mbak Agi ini sudah berapa hari ya? Udah hari keberapa ini Mbak Agi COVID-nya Mbak? Ini berarti hari kelima. Hari kelima Iya. ya, dan lima cuman off sekali itu juga pernah terjadi pada saya waktu beberapa bulan yang lalu. Saya juga terkena COVID. Saya termasuk long COVID ya, waktu sampai 17-an hari seingat saya. Saya juga alhamdulillah tetap kondisi stabil dan hanya di Hertzsprung Point seingat saya pernah cuma 2 kali saya tidak muncul. Jadi Mbak Agi juga ini cuma sekali aja kemarin. Jadi saya tadinya nggak mau ngomongin, tapi karena kan pasti kalau saya muncul sendirian nggak disebutin Mbak Agi kemana. Tapi ternyata luar biasa Mbak Agi, doa dari viewer untuk Anda itu saya kira membuat Anda hari ini bisa kembali on air ya Mbak ya. Ya. Iya, terima kasih banyak ya penonton Off the Record, sahabat-sahabat Off the Record. Terima kasih banyak pasti atas doa itu sehingga bisa lebih pulih lagi. Kemarin sih sebenarnya juga sebetulnya nggak terlalu bermasalah, tapi suara saya tuh bindeng banget Mas Hersu. Jadi Hmm. nanti soundnya dikiranya soundnya bermasalah, padahal suaranya itu yang bindeng gitu. Iya. Tapi tetap update ya dengan informasi-informasi yang bagi ya. Iya, tetap update lah. Iya. Ya, ya, ya. Ini saya bocorin ya. Mbak Mhm. Agi kalau di grup kita ini paling 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 update dengan berbagai informasi, bukan hanya yang di media online, media ini, tapi media sosial juga Mbak Agi ini sangat aktif. Beda dengan saya jujur aja saya agak gaptek soal media sosial itu. Jadi kalau saya dapat ngomong-ngomongin media sosial itu kebanyakan bocorannya dari Mbak Agi. Soalnya pengen tahu rame ya media sosial gitu, jadi Ya, bikin nggak tegang terus tapi juga ketawa-ketawa juga gitu. ya, 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 ya. Saya masih mencoba itu, termasuk juga menjawab-jawab komentar beberapa sahabat itu. Ternyata lama-lama begitu saya ikut juga menyenangkan. Kan saya juga didorong-dorong. Baca dong Mas Yersu komentar-komentarnya. Kemarin saya baca, isinya doa semua untuk Mbak Oke, dan doa itu yang saya kira menguatkan kita, dan saya kira mari kita sama-sama terus sering mendoakan untuk kebaikan gitu ya, karena saya kira itu penting untuk terus kita ingatkan di tengah situasi sekarang ini, bukan hanya situasi politik, situasi ekonomi, juga juga kesehatan juga terus memburuk. Jadi kita mari saling mendoakan, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga tetap dalam diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita bahas satu dua isu lah ya Mbak Agi ya. Saya kira teman-teman juga pasti kalau update yang paling seru saya kira ini, mudah-mudahan juga teman-teman tertarik, itu soal pemilu di Malaysia yang akhirnya Mahathir Mohamad Anwar Ibrahim itu terpilih menjadi Perdana Menteri di Malaysia yang baru, dan ini fenomenal. Ini figur Anwar Ibrahim ini orang yang salah satu orang yang saya kagumi, ini luar biasa. Apanya kok stamina-nya dia sebagai seorang politisi luar biasa. Tiga kali masuk penjara gitu di tengah posisi harusnya kan selangkah lagi menjadi Perdana Menteri zaman waktu jadi cuti-nya Pak Mahathir, tapi tiba-tiba dia masuk penjara dengan tuduhan sodomi dan sebagainya, terus berjuang, dan akhirnya sampai pada satu titik sekarang jadi Perdana Menteri di usianya yang sudah cukup lanjut, 75 tahun. Jadi kita masih lama nih kalau mengukurnya Pak Anwar Ibrahim, apalagi kalau Pak Mahathir. Ya bagi. Iya, Ya. iya betul. Ini luar biasa ya Pak Anwar Ibrahim ini. Saya masih ingat itu saya meliput beliau itu di Cendana dulu Mas Hersu. Oke. Jadi Ya. beliau mengunjungi Pak Harto begitu ya. Udah muda, tokoh muda, ganteng, dan dia datang itu tidak dengan baju yang seperti ini tapi dengan baju yang apa sih kalau orang Melayu itu apa Mas Hersu Teluk itu ya? Belanga, Teluk Belanga. Nah, gitu, baju teluk belanga itu Ya, begitu. ya. Oh, saya lihat, wih ini ya wakilnya dari, dan beliau kan sudah seperti anak dulu begitu ya, seperti anak bagi Perdana Menteri Mahathir ketika itu begitu. Yes, yes. Dan kemudian yang terakhir itu ketika Perdana Menteri Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri itu kan dengan perjanjian dia mendatangi Anwar Ibrahim ke penjara begitu ya, dengan perjanjian saya nanti akan 2 tahun saja dan Anda kemudian yang next Perdana Menteri begitu, tapi ternyata itu kemudian diingkari dan sebagainya, itu Iya, luar biasa dramanya itu, luar biasa ya. dramanya luar biasa. Dan harus yang perlu mungkin sebagian yang akan penonton viewer kita yang masih muda gitu, kalau mungkin terlalu asing ya dengan Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim ini sejak muda ya, beliau ingat dulu waktu mudanya pendiri dari ABIM. ABIM itu Angkatan Belia Islam Malaysia ya. Itu jadi semacam organisasi muda. Di sini kira-kira partnernya tuh
ada PII, ada HMI ya gitu, dan beliau itu sangat dekat dengan para tokoh-tokoh PII dan HMI, dan eh, saya banyak dengar cerita itu ya, karena beliau kan senior di atas saya gitu. Jadi beliau itu biasa di sini, ikut training di Ya. sini, makan tidur di dengan beberapa aktivis di sini. Jadi luar biasa. Sebenarnya akan sangat menarik gitu kalau Pak Anwar Ibrahim ini jadi pimpinan Malaysia, dan kemudian yang muncul di Indonesia juga aktivis juga. Indonesia itu bisa ngobrol. Saya bayangkan Indonesia sama Malaysia itu bisa ngobrolnya antar sesama aktivis, itu keren banget tuh, saya membayangkan itu. Iya betul, dan beliau itu kan juga sangat pengagumnya Hamka begitu ya Mas Herssu. Angka, dan juga ada Nurholis Majid segala macam, itu kan mentornya beliau ya. Iya betul, jadi beliau itu sangat-sangat akrab dengan para aktivis di Indonesia, bahkan menganggap Hamka itu seperti sebagai mentornya, orang tuanya begitu. Tafsirnya Hamka juga beliau itu hafal begitu, bagaimana Hmm. cara, karena Hamka dalam tafsir Qurannya itu kan menuliskannya dengan gaya bahasa Melayu begitu. Yes, Saya yes. sendiri juga, Ya, oh sangat sastra keren, Melayu lah ya gitu ya. sastra Melayu, iya, iya. Ya. Dan satu lagi, ini luar biasa yang saya kagumi, dan saya kira saya belum menemukan ini apanya padanannya di dalam politisi Indonesia. Ada satu dua, tapi mungkin belum sampai sematang Pak Anwar Ibrahim. Retorikanya itu ya, ketika beliau tampil di podium, dan kemudian isi dari pidato dan visinya itu dahsyat. Itu saya harus ngakuin. Nah, saya membayangkan ini kalau Malaysia sekarang dipimpin oleh seorang Anwar Ibrahim, dan kemudian Indonesia dipimpin oleh orang yang levelnya jauh dari Anwar Ibrahim, ya malu dong kita sebagai bangsa yang lebih besar gitu ya Mbak ya. Dan kepemimpinannya pasti akan diambil alih oleh Anwar Ibrahim ini Pak, kepemimpinan ASEAN kalau lihat seperti ini Mbak. Iya, iya betul sekali. Kalau kalau kita melihat karena dia memang tertempa sejak muda ya Mas Herssu, Ya, ya, ya. dan kalau kita melihat dia bisa bicara apa saja dan seolah-olah di setiap hal itu dia expert gitu. Jadi Hmm. ini menandakan bahwa dia bacaannya itu sangat-sangat sangat banyak dan sangat luas gitu. Dan pergaulannya juga internasional, dan yang sangat mengagumkan dia bisa mendidik anak dan istrinya itu juga menyamai gitu dengan level kepandaiannya, kecerdasannya dia. Kita lihat kalau anaknya sudah berbicara itu sebagai seorang aktivis perempuan juga begitu yang nggak kaleng-kaleng, istrinya Ya, pun juga begitu kalau seandainya sudah pidato di depan orang banyak. ya, walaupun semasa dulu aktif sebelum Pak Anwar Ibrahim ini jadi ditahan, kan istrinya lebih banyak menahan diri di belakang itu, lebih Pak Anwar. Iya, Tapi sekarang ternyata begitu Pak Anwar Ibrahim ditahan, itu istrinya kemudian tampil ke depan dan jadi salah satu tokoh politik juga itu. Ini betul. menarik, ini Malaysia menarik, dan saya pernah juga dulu masa masih aktif wartawan pada masa Orde Baru juga ya, tahun berapa, tahun 90-an saya kira ya. Pernah saya hadir di sebuah kongres waktu itu namanya UMNO, waktu itu masih ya, United Malay Nation Organization, jadi organisasinya orang Melayu di sana yang dulu memerintah itu kan, jadi Ya. pimpinan barisan di sana dulu secara tradisional dipimpin oleh Barisan Nasional tuh ya, jadi koalisi ini Barisan Nasional, dan pemimpinnya tentu dari UMNO itu, dalam hal ini Pak Mahathir. Itu kongresnya itu luar biasa, dan saya kemudian ngiri karena waktu itu kan kita di zaman Orde Baru, politik kita betul-betul dikendalikan gitu ya, ya, dan kita udah tahu kalau ada kongres atau apa itu ya seperti itulah, udah banyak pengendalian. Di Malaysia pada waktu itu kongres UMNO luar biasa, dan saya membayangkan ini, kayaknya saya bayangkan mungkin dulu waktu para pemimpin kita ya di masa habis kemerdekaan itu, Ya. yang kita bayangkan gitu, perdebatan-perdebatan di forum-forumnya dahsyat, keren banget itu. Saya terkagum-kagum jujur waktu hadir dalam Kongres UMNO di Kuala Lumpur itu tahun 90-an saya kira ya. Iya, iya, mungkin karena kan di Malaysia juga mengadaptasi sistem apa ya, parlemen seperti di Inggris ya Mas Herssu. Kalau Yes. kita melihat rekamannya, saya suka iseng lihat rekaman bagaimana mereka bersidang di parlemen, itu kan mereka membentuk semacam kayak apa, lingkaran seperti itu, dan kemudian berbicaranya juga yang dengan suara yang berapi-api begitu ya, dan kadang juga kadang berdiri dan sebagainya. Yang seperti kalau misalnya kita melihat di Inggris juga kan malah Hmm. justru setahu saya sih tidak disediakan mic gitu ya, karena supaya apa, supaya dia tuh berbicara itu dengan nada yang kuat gitu, dengan Ya. kesungguhan, dan itu malah membuat intensitas dan juga suasananya tuh menjadi seru dan serius begitu. Jadi Yes. tidak seperti terjadi di kita, maaf ya, Ya. sering siapa yang berbicara, siapa yang tidur, siapa yang main HP begitu kan, kalau di sana seperti Ya, itu harus. jauh, jauh. Iya. Parlemen Malaysia itu luar biasa. Jadi saya menyarankan terutama para viewer of the record yang masih muda, yang nggak begitu kenal siapa Anwar Ibrahim, coba Anda cek googling di YouTube, masih banyak sekali itu pidato Anwar Ibrahim tuh, itu pidatonya keren-keren, dia retorikanya, dia orator, orator.
Dan Iya. dia bukan hanya orator-orator yang bermain dengan apa ya, dengan slogan, enggak, tapi kontennya luar biasa kuat ya, Mbak Agi ya. Iya. Oke, mari kita itu selingan saja dari negeri jiran kita, Malaysia. Tapi sekali lagi kita ingatkan, hati-hati ya, ada seorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Kalau kita juga memilih pemimpinnya levelnya jauh di bawah Pak Anwar Ibrahim, bangsa Indonesia itu akan semakin terpuruk di mata dunia ya. Iya, bismillah lah 2024 akan lebih baik. Ya, insya Allah udah lebih baik gitu. Kalau toh yang muncul tokoh muda atau apa, yang mungkin memang belum levelnya seperti Pak Anwar, tapi next dia bisa seperti Pak Anwar, itu yang kita harapkan gitu ya. Iya, betul. Yes, kita boleh membahas. Mbak, ini menarik ya, konflik apa ya, perang bintang di lingkungan kepolisian ini terus berlanjut. Ini kemarin yang kita bahas soal Ismail Bolong ya, kemarin dalam pekan, saya kira kita dua pekan sebelumnya yang kita membahaskan Pak Prisius sudah memerintahkan penangkapan dari Ismail Bolong yang itu perintahnya disampaikan pada hari Jumat, dan ini sudah kembali hari Jumat. Ternyata kita belum dengar ya kabar apakah sudah ditangkap atau belum, itu belum ada ya ke publikasinya Bagi ya. Belum ada ya. Sampai saat ini masih belum ada. Belum ada berita bahwa Ismail Bolong itu sudah ditangkap. Yang ramai malah orang mengkhawatirkan bahwa Ismail Bolong ini akan nasibnya seperti Harun Masiku begitu. Harun Masiku jilid 2 gitu ya. Ya. Tetapi backgroundnya berbeda ya. Harun Masiku itu saya kira semua viewer kita juga paham kenapa kasus Harun Masiku tidak mudah terungkap. Bukan Harun Masikunya yang jadi persoalan, tetapi kalau Harun Masikunya itu ditangkap, itu jadi masalah. Dia akan melibatkan banyak tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh petinggi partai politik ya. Karena kalau dia kan ya levelnya ini kan calon anggota DPR penggantian terwaktu gitu ya, yang menyuap untuk menjadi anggota DPR, dan ya dia sebenarnya bukan siapa-siapa gitu, tapi melibatkan orang besar. Nah, saya kira sama juga dengan Ismail Bolong ini ya. Ismail Bolong ini juga dia makanya Aibtu dan levelnya itu Aibtu ini kan bintara tinggi lah. Dan levelnya cuma pengepul, tapi pengepul yang penghasilannya kata pengakuan dia sebulan itu 5 miliar sampai 10 miliar. Anda bayangkan pengepulnya 5 miliar sampai 10 miliar, yang di atas, yang lebih tinggi lagi dari pengepul, yang di dalam bahasa apa? Bukan tempo lagi, kita gunung-gunung tinggi itu berapa gitu pendapatan setorannya untuk mereka kan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau dalam hal ini ya, sebetulnya ini sudah terang benderang ya Mas Hersu, karena surat itu sendiri yang diserahkan dari Sambo ketika itu, dia kan masih menjadi Kadif Propam ya ketika itu, dan kemudian menyerahkan hasil bulan Februari atau Januari ya pemeriksaannya? Ya, pemeriksaan bulan Januari katanya, yang membuat rekaman dan sebagainya, kemudian pembuatan surat itu pada bulan Februari dan diserahkan kepada Kapolri Pak Listio Sigit, dan di dalamnya itu berisi tentang hasil dari penyelidikan, di mana termasuk di dalamnya adalah dugaan keterlibatan dari Kabarreskrim yaitu Pak Agus begitu. Dan itu surat itu jelas begitu, dan kemudian juga sekarang ini beredar begitu semacam kopinya begitu Mas Hersu ya, beredar. Dan kemudian ketika kemarin kan kita masih belum bisa mempertanyakan, karena posisi dari Pak Ferdi Sambo dan kemudian juga posisi dari Pak Hendra Kurniawan ini masih menjadi terdakwa, dan mereka ketika ditanya berkali-kali pada kesempatan mereka sedang berada di pengadilan gitu, di sidang pengadilan, kemudian ketika ditanyakan mereka hanya mengatakan bahwa silakan tanya kepada yang bersangkutan gitu. Jadi ditanyakan kepada Pak Kabarreskrim maupun kepada Kapolri. Tapi sekarang kondisinya berbeda karena keduanya itu sudah membenarkan bahwa yang memang betul surat itu ada dan sudah diserahkan. Ketika kemudian ditanyakan apakah di situ di dalam surat itu juga menyebutkan soal wartawan kemudian menanyakan lagi apakah disebutkan juga mengenai keterlibatan dari Kabarreskrim dan juga penyerahan uang dari Ismail Bolong kepada Kabarreskrim, dia mengatakan juga bahwa iya betul demikian gitu. Jadi ini sudah terkonfirm atau terkonfirmasi begitu ya. Bahkan kalau sebelumnya itu Ismail Bolong itu pada pengakuan yang keduanya dia mengatakan bahwa itu adalah hasil rekayasa rekaman yang pertama, karena pada saat itu Brigjen Hendra Kurniawan atau
pada saat itu jabatannya adalah sebagai Karupamimnal ya, itu adalah dia sedang dalam keadaan mabuk begitu sehingga memaksa Ismail Bolong, itu kemudian malah diperkarakan dan marah, Hendra Kurniawan marah dan kemudian kan akan dikasuskan begitu, yang mengatakan adalah Henry Yoso, yaitu menjadi pengacara dari Hendra Kurniawan. Dan ketika itulah kemudian ini tidak bersambung lagi begitu ya Mas Estu, sepertinya tenggelam, agak tenggelam kasus ini begitu. Tapi kemudian ada investigasi lagi dari media dan sebagainya, dan kemudian investigasinya juga sangat lengkap karena ketika itu tenggelam kemudian salah satunya dari Detik X ya, Ya, Detik X investigasi yang mendapatkan surat tanpa alamat begitulah ceritanya, ya, ya. atau dari HP begitu, dan ketika HP itu ditelusuri balik begitu kemudian ternyata nomor itu sudah tidak aktif dan sebagainya, tapi dia mendapatkan data-data yang valid gitu, data-data yang ketika ditelusuri itu faktual karena jajaran perwira menengah di kepolisian itu mengatakan ya memang demikian, betul itu apa data-data yang diterima oleh Detik itu ternyata adalah benar begitu. Jadi ini kemudian mencuat lagi Mas Hersu, dan banyak sekali pengamat juga yang mengatakan bahwa Ismail Bolong seharusnya ditangkap, ini harus ditelusuri, mantan Kabareskrim misalnya Pak Ito dan sebagainya, dan pengamat kepolisian Bambang Rumpington juga mengatakan bahwa ini harus diteruskan karena kalau tidak ini akan menjadi PR yang berkepanjangan gitu, dan status dari kepolisian juga akan terus dipertanyakan, kenapa ada keterlibatan apa, siapa saja begitu, dan kenapa Pak Kapolri tidak berani untuk menelusuri ini. Dan akhirnya ya tanggal 18 Jumat yang lalu, tanggal 18 November itulah kemudian Pak Kapolri mengatakan bahwa dia sudah meminta bawahannya untuk menangkap Ismail Bolong. Ya. Nah, itu dia sampai sekarang yang belum terjadi. Masih bolong ini rupanya ya. Nah, di tengah situasi itu semakin namanya ini ya spekulasi muncul tadi malam ya, kebakaran ya gedung Bareskrim ya. Kita ingat, jadi kita teringat kasus kebakaran di Kejaksaan beberapa waktu yang lalu, dan Ya. pada waktu itu yang menjadi penyidiknya itu adalah Ferdy Sambo kan, pada waktu itu ketua penyidiknya, dan waktu itu juga orang menduga ini pasti banyak sekali berkas-berkas perkara yang hilang gitu, berkaitan dengan menghilangkan barang bukti, tapi dibantah bahwa oh tidak, dokumen-dokumennya aman gitu. Dan dalam kasus di Kejaksaan Agung itu kan juga masih buat menjadi tanda tanya banyak orang, yang karena yang disalahkan kan adalah para tukang bangunan gitu ya, yang mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan kebakaran itu terjadi. Jadi bukan sengaja dibakar atau apa, tapi tetap aja orang mencurigai itu. Nah, dalam kasus ini juga menarik kita untuk tunggu apa penjelasannya tentang kebakaran di gedung Bareskrim ini di tengah situasi semacam ini, karena itu tadi saya kira karena tidak banyak ketidakpastian itu menimbulkan spekulasi, ya, gitu ya. Dan sementara dalam kasus ini semakin terang benderang, dan menurut saya harusnya memang segera diambil langkah hukum supaya Pak Agus Andrianto jangan tersandra kan. Dan sekarang ini kan bagaimanapun juga meskipun tidak ada tindakan hukum, Pak Agus Andrianto itu jadi tersandra oleh opini publik. Itu yang menurut saya juga itu bahaya sebagai seorang pejabat publik. Bagaimanapun kan kepercayaan publik terhadap seorang pejabat itu sangat penting. Jadi orang nanti tidak muncul semacam apa ya, public distrust gitu terhadap lembaga Bareskrim ini kan juga berbahaya. Jadi menurut saya bagusnya memang segera diklarifikasi, kalau memang itu merupakan satu rekayasa saja atau semacam fitnah ya segera dipastikan namanya Pak Agus Andrianto. Tetapi kalau memang terbukti itu ada kasusnya ya apa ya segera diambil tindakan, mumpung saksi-saksinya masih banyak, masih ada Ferdy Sambo masih ada, Hendra Kurniawan masih ada, dan saya kira banyak juga staf-staf di Biro Paminal itu yang masih bisa memberikan kesaksian. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau meminjam istilah dalam kasusnya Yosua dulu, ini bukan kasus sulit, kasus yang mudah juga gitu ya. Apakah betul terbukti memang terlibat atau tidak, atau sebaliknya terlibat, semuanya sebenarnya mudah untuk dibuktikan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kebakaran di Bareskrim ini kita masih menunggu ya hasil penyelidikannya begitu. Ini sebetulnya disebabkan oleh apa? Ya betul sekali, dulu tahun 2020 itu kebakaran di Kejaksaan Agung, ketika saat itu Kejagung sedang memproses Jaksa Pinangki ya. Terus kemudian ya Jaksa Pinangki, Joko Chandra, kemudian Jiwasraya begitu. Jadi kemudian besar itu ya.
kasus-kasus besar, sehingga tidak heran bahwa kemudian pikiran itu kemana-mana. Ini ada apa? Apakah barang buktinya itu hendak dilenyapkan atau bagaimana begitu? Dan kemudian kuat sekali waktu itu opini publik, sehingga kemudian Jaksa Agung kemudian mengatakan bahwa tidak, karena semua barang bukti itu ada di gedung yang lain gitu. Nah sekarang bagaimana dengan Bareskrim ini? Bagaimana dengan barang-barang bukti yang ada di sana begitu? Kita tentu ya, karena sedang naik daun ya Mas Hersu kasusnya, sehingga ketika terjadi kebakaran kok ya kebetulan di gedung Bareskrim gitu kan. Jadi dari begitu banyak gedung begitu, kenapa ada di sana nih, orang kemudian wajar saja kalau kemudian mempertanyakan. Ini sebaiknya segera diklarifikasi begitu ya. Mudah-mudahan ketika off the record ini tayang sudah ada klarifikasi begitu ya. Karena kita mungkin tapping kan sebelumnya begitu Mas Hersu, dan kemudian supaya kejadian ini tidak semakin berkembang dengan isu-isu yang tidak jelas. Dan kita tentu meminta berharap gitu ya agar Pak Agus Andrianto ini segera memberikan reaksi, karena seseorang yang kalau misalnya ini fitnah itu biasanya dia akan terus memberikan reaksi begitu kan, dia memberikan entah konferensi pers atau keterangan tertulis dan sebagainya. Tapi sampai sejauh ini kan kita tidak mendengarkan itu begitu dari Pak Agus sendiri begitu. Ya itu makanya post standing kita tidak boleh, tentu aja mesti azas praduga tak bersalah, presumption kedepankan. Tetapi dengan fakta-fakta yang kuat diajukan, ini kan baru artinya pengakuan dari Ismail Bolong yang betul itu memang jadi di berkas oleh karena waktu itu dia masih anggota kepolisian. Kalau sekarang kan dia sudah pensiun dini kan Ismail Bolong itu. Jadi ya dia diproses oleh Biro Paminal pada waktu pengamanan internal ya, Paminal itu kalau nggak salah istilahnya ya. Tapi pada waktu itu katanya sih memang rekomendasinya Pak Ferdy Sambo tidak cukup kuat. Apakah itu kemudian terus terjadi kasus pidana? Karena itu lebih pada pembenahan internal saja yang direkomendasikan. Jadi lebih pada proses administratif. Ya nggak boleh dong kalau suap itu bukan proses administratif, itu proses pidana kan gitu. Oke, di luar itu saya kira yang juga menarik ternyata kasus Yosua ini masih bergulir seru nih Mbak ya. Apalagi kemarin muncul kabar bahwa ternyata yang sebenarnya mulai rame-ramenya itu ketika ada seorang saksi dari BNI ya yang dihadirkan dan ditanya kemudian soal waktu itu kan yang rame itu muncul bagaimana mungkin ada orang yang sudah meninggal dunia, dalam hal ini Yosua kok rekeningnya masih bisa mentransfer rekeningnya ke Ricky Rizal kan gitu ya. Nah, dan belakangan diketahui bahwa itu rekening itu katanya ya diakui oleh Ferdy Sambo bahwa itu rekening dia yang dia mengatasnamakan para ajudannya karena untuk biaya operasional rumah tangga mereka gitu ya. Kalau Yosua itu kan menangani keluarga di Jakarta, sementara Ricky Rizal menangani rumah yang di Magelang gitu ya, Mbak. Ya. Nah itu jadi diakui bahwa itu duit dari Ferdy Sambo, tapi orang juga tetap gila banget ya level seorang jenderal bintang 2 gitu, rumah tangganya itu besar sekali angkanya, ratusan juta begitu kan angkanya. Dan tapi yang paling kaget lagi kemudian muncul ini pengakuan, saya nggak begitu detail ini siapa sih tamunya Mbak Irma Huta Barat ini yang kemudian mengaku bahwa dia mendapatkan bukti ada surat dari PPATK yang membekukan rekening dari Yosua yang nilainya kalau kita bulatkan itu 100 triliun ya, karena 9999 gitu. Jadi berapa nih? Jadi kalau 100 triliun itu 99,999. Nah, susah banyak. Kurang Rp1 saja. Rp1 saja. Nah, ini menurut saya agak janggal sekali angkanya ya kok seperti itu. Dan itu jadi menarik karena menurut dia punya bukti hard evidence gitu yang itu dipegang oleh keluarga Yosua. Orang kan kemudian teringat dengan data lama di gudang uang yang waktu itu disebut berapa sih Mbak waktu itu angkanya disebut gudang uangnya Ferdy Sambo itu dulu triliun. Banyak sekali, berapa lupa saya Mas Ersu, tapi banker begitu ya, banker bawah. Ya, banker pada waktu itu. Nah ini kan orang kemudian percaya loh ini ajudan aja pegang sampai 100 triliun gitu. Nah ini menarik sekali inti. Iya, jadi yang berbicara dengan Mbak Irma Huta Barat itu adalah Glenn Tumbelaka. Glenn Tumbelaka ini adalah ketua LMR RI. Saya sendiri juga baru mendengar ini nama lembaga ini. Jadi LMR RI itu kalau menurut LMR
ri.com, jadi ini ada situsnya begitu ya, adalah lembaga kemanusiaan yang bersifat independen dan non politik begitu. Dan kemudian dia juga tidak partisan artinya ya, yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat hidup manusia melalui penegakan hukum begitu, perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia begitu. Dan kemudian ketika dia menjadi tamu dari Mbak Irma Huta Barat itu seperti disebutkan Mas Hersu tadi, jadi dia mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kopi begitu ya, kopi dari surat yang diberikan oleh pihak BNI, dan ternyata itu berasal dari keluarganya, dari keluarga Yosua. Jadi ceritanya dulu ketika kemudian ada pemindahan uang sebesar 200 juta dari rekening Yosua ke rekening yang lain, itu pihak keluarga Yosua kan mempertanyakan, Yosua ini sebenarnya uangnya berapa? Uang dia pribadi yang betul-betul dia punya. Jadi dari 200 juta itu kan 2 kali dipindahkan 100 juta, 100 juta begitu jumlahnya jadi 200 juta. Dan ketika itu pihak keluarga Yosua mereka tahunya Yosua ini memang memiliki beberapa rekening gitu, sehingga dia kemudian keluarga tersebut mendatangi bank-bank yang memang diperkirakan itu adalah Yosua membuka rekening di situ gitu. Salah satunya adalah Bank BNI ini Mas Hersu begitu. Nah, kemudian bagaimana ceritanya kok keluarga Yosua mendapatkan salinan ini kemudian diberikan kepada Glenn Tumelaka gitu. Saya kira ini tentu saja tidak tanpa pengetahuan dari Pak Kamarudin Simanjuntak ya. Saya rasa ini sebagai pengacara tentu tahu lah begitu. Karena memang Pak Kamarudin sebelumnya kan sudah pernah mengatakan bahwa di dalam rekening-rekening tersebut berisi triliunan. Tapi ketika itu kita bingung gitu ya, data dari mana, kemudian sumbernya dari mana, terus kemudian buktinya mana, evidence-nya mana gitu kan. Dan Pak Kamarudin ketika itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Nah, rupanya inilah yang kemudian dibawa dan kita juga tahu bahwa Pak Kamarudin dan Ibu Irma Huta Barat ini kan memang satu suara begitu ya. Iya, jadi mereka semacam partner gitu ya, yang untuk menguatkan keluarga Yosua, membela keluarga Yosua dan sebagainya begitu. Dan kemudian tapi memang ini sudah dibantah kemudian Mas Hersu oleh PPATK bahwa pihak BNI terus kemudian membekukan gitu ya, menutup dan itu adalah atas pengetahuan PPATK, itu memang dibantah. Dan ketika pihak keluarga itu mempertanyakan kembali kepada BNI, dijelaskan bahwa angka 99999 sampai banyak sekali hampir 100 triliun tersebut itu adalah bukan angka rupiah begitu katanya. Jadi hanya semacam kode. Cuman dari pihak Yosua tentu mempertanyakan kembali, kalau seandainya bukan angka rupiah, kenapa ada Rp begitu di situ yang menandakan bahwa itu adalah rupiah. Nah, itulah yang kemudian sampai sekarang masih dipertanyakan. Ada bantahan tapi kemudian dipertanyakan. Nah, sebaiknya ini mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut Mas Hersu, karena ini orang makin ingin tahu dan sebaiknya ada klarifikasi, semacam klarifikasi dari pihak BNI. Mengingat kalau dari rekening yang satunya, rekening Yosua dan kemudian juga rekening Ricky Rizal begitu, itu jumlahnya ratusan. Dari rekening Ricky Rizal kalau tidak salah 662 atau berapa itu Mas Hersu yang akhirnya terungkap di pengadilan, 600 juta lebih soalnya. Dan kemudian memang sebelumnya kita menurut Kamarudin memang yang di Ricky Rizal ini tanggung jawab terhadap keluarga di Magelang ini luar biasa ya. Dia ini kan sebagai ajudan, tapi kemudian bisa ditempatkan dengan seenaknya untuk melayani anak-anak dari Ferdi Sambo begitu kan, dan mengurusi semua yang itu yang sebenarnya bukan tugas ajudan. Dan katanya setiap bulan itu ditransfer kita sekitar 100 sampai 300 juta untuk keperluan keluarga di Magelang. Karena kabarnya yang ada di Taruna Nusantara itu tidak hanya satu anak tapi ternyata 2 anak begitu. Nah, ini perlu diklarifikasi tapi ya, apakah 2 betul anak ratusan juta gitu ya. Ya, 2 anak ratusan juta dan itu untuk keluarga Magelang saja. Belum keluarga yang ada di Jakarta, dan ternyata kalau yang di Jakarta itu yang mengurusi adalah Yosua, sehingga ditransfer ke rekening Yosua dan katanya itu dibuka oleh Ibu Putri Chandrawati dan isinya juga ratusan juta karena Yosua ini mengurusi rumah 3 rumah begitu. Jadi ada rumah dinas, kemudian rumah di Saguling dan rumah lagi yang ada di Kemang itu begitu. Dan ini kalau kita ingat lagi Mas
Herssu kita pernah bicara juga berapa sih gajinya dari Ferdy Sambo begitu kan ya. Kalau gajinya sendiri hanya sekitar 5 juta, kemudian tunjangan kinerja atau tukin itu 29 juta, kemudian tambahan untuk tunjangan anak, istri, asuransi dan sebagainya itu sekitar 5 juta, jadi sekitar 40 juta begitu. Nah, ini uang ini walaupun misalnya yang triliun itu adalah hoax gitu ya, kalau seandainya nantinya terbukti bahwa itu hoax, tetap saja yang ratusan juta di tangan ajudan gitu loh Mas Herssu. Nah, itu yang saya pertanyakan. Kan kita pengalaman sendiri. Kita sendiri kalau berurusan dengan bank, ketika kita mentransfer angka di atas 100 juta itu aja sudah mulai kita diminta untuk mengisi formulir kan, ya, Betul. ini perolehan dari mana dan sebagainya gitu. Walaupun kadang-kadang kita sebel juga soal itu. Tapi dan biasanya memang kalau angka di atas itu tuh radar PPATK itu langsung bergerak itu biasanya dia langsung menyelidiki. Apalagi ketika ini kan rutin ya kelihatannya angka transfer dana ratusan juta begini ya ke rekening-rekening ini kan harusnya PPATK juga langsung bergerak menyelidiki karena nggak sesuai dengan profilnya kan begitu ya. Saya nggak tahu apakah kalau di dalam di mana di rekening itu jelas ya disebutkan ya namanya Yosua, pangkatnya apa, pekerjaannya apa, jelas kan ya mestinya ya. Sampai ke alamatnya. Sampai Ya, ke alamatnya. Jadi kalau di rekening yang 662 itu saya sekilas melihat persidangannya gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak salah, saya sekilas dengar itu bahkan ada pernah disetorkan itu dalam bentuk tunai sekitar 450 juta. Ini kan luar biasa sekali Mas Herssu. Langsung saya teringat ada seorang teman saya pejabat di daerah gitu ya, pejabat tinggi di daerah. Dia cerita, gila ya PPATK, kenapa? Saya baru beli apartemen anak saya gitu, itu untuk kuliah lah. Angkanya berapa waktu itu, berapa ratus juta gitu, nggak terlalu tinggi. Langsung ditelepon saya oleh PPATK gitu, ditanya, ini untuk apa beli ini? Jadi karena kebetulan kenal PPATK-nya dan ini pejabat di daerah juga cukup tinggi, dia langsung ditelepon, dia cerita pada saya. PPATK langsung tanya Mas kepada saya ini dana beli duit untuk apa, keperluannya untuk apa beli dan sebagainya. Jadi sampai begitu. Nah ini ada kasus, ada duit yang berseliweran ratusan juta dengan profil seorang polisi yang pangkatnya, enggak kok PPATK-nya nggak bergerak sejak dulu gitu ya, dan kemudian baru ngomong sekarang ini hoax. Ini kan menjadi tanda tanya juga buat kita ini Mbak Agi. Iya, apakah PPATK sudah terbiasa melihat apabila dengan pangkat jenderal itu terbiasa menarik dan kemudian memasukkan uang atau menyetor uang itu sampai ratusan juta begitu ya? Kan tentunya ini menjadi pertanyaan kalau seandainya dihubungkan dengan gaji asli dari si yang bersangkutan. PPATK pasti punya standar, punya daftar kelayakan gitu gaji dari seseorang gitu, apalagi dia seorang abdi negara. Nah, tapi dengan jabatan atau dengan pangkat itu tadi, apakah ini menjadi suatu kebiasaan untuk tidak dipertanyakan begitu? Kalau jenderal back off gitu ya, mundur deh gitu ya. Iya, ini kan kita jadinya bertanya-tanya gitu, ada apa kok setiap bulan gitu kan? Kalau ceritanya ini kan setiap bulan biaya operasional itu tadi disetorkan sampai ratusan juta dan kemudian juga keluar juga berarti kan sampai ratusan juta dan sebagainya. Itu tidak ada semacam pertanyaan atau pelaporan dari PPATK gitu kepada atasan atau kepada kepolisian yang kemudian kepolisian ini juga bertindak. Ini dapat uang dari mana? Apalagi dengan status yang sangat strategis sebagai Kadif Propam misalnya dan sebelumnya dengan pangkat yang sebelumnya juga gitu. Ini kan sangat menarik ya Mas Herssu dengan kewenangan yang ada di yang demikian besar kemudian dia memiliki uang demikian besar ini hanya di 2 rekening ajudan. Kita nggak tahu di rekening dia sendiri berapa, rekening anaknya berapa, rekening istrinya berapa. Kita lalu kemudian memimpikan itu gitu kan. Wah, luar biasa sekali begitu. Bukan memimpikan, membayangkan. Membayangkan, ya. Memimpikan itu pengen gitu ya Mas Herssu. Pengen memimpikan itu, membayangkan seperti itu. Ya, dan sebenarnya bukan itu kemudian common sense kita ya. Kalau kita itu menuntun kita nggak mungkin dong dengan profil semacam ini. Apalagi sekali lagi yang dipakai itu kan nama para ajudannya yang pangkatnya pada sersan gitu, dan sersan setiap bulan ada transaksi uang ratusan juta berseliweran, masa PPATK juga diem aja gitu sih dalam soal ini. Itu kan begitu ada angka triliunan langsung bilang hoax kan, ini juga menarik. Ya. Dan menurut orang tua dari Yosua itu gaji Yosua itu tidak sampai 5 juta begitu gaji aslinya. Mungkin ditambah tunjangan-tunjangan kinerja dan sebagainya ya bisa jadi belasan juta begitu. Tapi itu kan sangat jauh begitu. Dan kemudian kalau menurut pengamat begitu Mas Herssu, ini
seharusnya bisa dipidanakan karena tidak boleh seseorang membuka rekening atas nama orang lain gitu. Sementara yang aktif di situ adalah uangnya dia gitu. Dalam hal ini kan Ibu Putri Chandrawati itu membukakan rekening untuk Ricky Rizal dan juga untuk Yosua begitu. Dan kemudian sementara uang yang aktif di situ dan kemudian penguasaan atas rekening itu adalah di tangan dari Ibu Chandrawati begitu. Nah, ini yang sebetulnya tidak diperbolehkan gitu. Dan kemudian juga seharusnya pihak perbankan juga tahu bahwa ini terjadi transaksi yang tidak apa ya, tidak wajar gitu. Karena kalau melihat profilnya dari Yosua, pangkatnya apa dan sebagainya gitu, dan semua sekarang perbankan sudah melink ke PPATK dan tentunya PPATK juga harus sudah tahu begitu. Apakah ya itu tadi kita kemudian bertanya apakah ini kemudian lolos adalah karena tahu bahwa ini ajudannya Verdi Sambo gitu, ajudan seorang jenderal. Nah, inilah yang kemudian kita pertanyakan karena seharusnya profesionalisme tidak dipengaruhi oleh itu gitu. Ya, oke. Ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang terjadi di sekitar Mabes Polri itu, dan ternyata walaupun sebenarnya kita udah siap dengan informasi-informasi yang mengejutkan, masih tetap aja banyak sekali berita-berita yang mengejutkan dari kasus seputar itu, baru seputar Verdi Sambo saja ya. Jadi belum lagi kasus-kasus yang mungkin tidak terbuka, itu jauh bikin kita lebih kaget lagi. Dan saya kira ini memang mendorong kita untuk apa ya, untuk berpikir dan mendorong juga Polri untuk melakukan pembenahan ini, karena dengan angka-angka yang sudah ini udah mulai nggak benar ini ya. Iya, Apa iya Mas Hersu. Mas Hersu kan mengirimkan link juga berita kepada saya tentang PPATK yang membongkar modus WNI yang tukar uang berkoper-koper di mall khusus di itu juga saya Singapura. bingung tuh. Itu Mhm. gimana itu Mbak ya, ceritanya kok bisa ada uang transaksi koper-koper. Jadi saya masih bingung apa yang ditukar mereka. Apakah mereka menukar dolar ke rupiah di Singapura, dan katanya di Singapura itu ada satu mall gitu, tempat penukaran Mhm. uang orang Iya. Indonesia, orang kata, dan kalau menurut kepala PPATK ini, Ivan siapa namanya, Ivan Yudiana atau siapa nih itu, ya, Iya, Ivan Yustia Vandana. Yustia Vandana, namanya agak agak susah nih, Yustia Mhm. Vandana itu orang-orang Indonesia datang ke sana bawa koper kosong gitu, dan kemudian pulangnya bisa membawa koper-koper uang, dan dalam satu koper uang itu angkanya fantastis ya, miliaran ya, berapa, 15 sekali berapa tadi saya lupa dari angkanya, miliaran lah disebut. Dan ini saya membayangkan Mhm. gimana ya, kok ini artinya kalau rata-rata 66 miliar dibagi 4 itu katakan 15 miliar sekali tenteng. Ya, Duh, gimana orang bisa ya. bisa menenteng uang Mhm. 6 miliar, 15 miliar dalam koper. Satu, pertama ketika dia keluar dari pabean di Singapura itu seperti Mhm. apa yang terjadi. Singapura Ya. itu kan sangat ketat sekali. Mhm. Dan itu ketika masuk dalam Mhm. koper-koper seperti itu kan mesti masuk dalam X-ray ya. Ketika masuk dalam X-ray kan Mhm. juga mesti akan kelihatan ada. Walaupun kita tenting pun dia tetap lewat X-ray, dan itu kan pasti petugas akan lihat, Kelihatan. akan duit. Nah, masa Betul. dibiarkan di Singapura, dan lebih parah lagi masuk ke Indonesia seperti itu. Ini menurut saya juga kabar yang agak aneh juga menurut saya gitu. Iya, iya, ini sangat aneh dan ajaib begitu ya. Jadi kita kan membawa uang tunai itu juga dibatasi kan, Ya, satu apa negara dibatasi, Mbak. dibatasi. Iya, sangat-sangat dibatasi begitu dan kemudian ketika kita membawa uang tunai demikian banyak, itu juga orang, pihak bandara begitu, bea cukai itu juga akan melihat, selain, soal pembatasan itu juga apakah orang ini sedang berdagang uang palsu begitu dan Ya. sebagainya, apakah dia ini adalah bagian dari mafia, dari kejahatan dan sebagainya, tokoh penjahat dan sebagainya. Jadi kalau seandainya ini bisa lewat, kita kan kemudian berpikir, "Oh berarti ada jalur khusus," gitu ya Mas Hersu. Ya. Jadi jalur khusus yang TST, tahu sama tahu begitu. Memang, di dalam dunia penerbangan itu memang ada, semacam jalur khusus itu misalnya untuk awak-awak pesawat begitu ya, untuk pilot, untuk pramugari, apa dan sebagainya. Apakah ini dititipkan kepada mereka begitu ya? Ataukah ini memang ada jalur khusus untuk para pelaku ini yang memang sudah terbiasa menjadi, kebiasaan, habit sehingga dibuatkan jalur khusus. Jadi tidak perlu menitipkan kepada pihak lain yang memang memiliki privilege untuk lewat, jalur khusus tanpa diperiksa itu tadi, begitu. Nah, Ya. ini kita masih belum tahu sampai sekarang. Ini seharusnya pihak PPATK ini bekerja sama dengan bea cukai, karena dalam hal ini tidak hanya bea cukai Indonesia, tapi juga bea cukai Singapura ini yang bermain. Ya, Kalau yang saya Singapura sih
Ya, Iya. bukan merendahkan, saya bukan ingin merendahkan Indonesia, tapi kita tahu lah di kita itu mentalitas bangsa kita kan buruk banget dan kan petugas-petugas itu gampang disuap gitu, disuap Mhm, selesai. Tapi Singapura itu kan cukup rigid, walaupun negara itu negara brengsek juga kan gitu ya mhm, sebenarnya. mhm, Mereka maunya bersih, tapi mereka nampung dana-dana korupsi orang-orang mhm, Indonesia gitu ya. mhm, Ya, dan itu memang kita kalau lihat Singapura tuh sering sering jengkel sekali ya. Mereka ketat seolah-olah mereka negara yang bersih, tapi mereka menampung duit haram gitu kan. Hampir semua banyak kasus orang-orang kita yang korupsi apa dan sebagainya lari ke Singapura aman, apalagi kemudian sampai sekarang Singapura menolak membuat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia kan. Ini mhm. memang negara munafik lah ini Singapura ini ya gitu. Jadi pada waktu sekarang ini membuat kita jadi bertanya-tanya, ini duit apa gitu, dalam modusnya dalam rangka apa gitu mereka membawa duit masuk ke Indonesia. Ini yang nggak clear juga kan penjelasannya ini, Mbak, kalau kita baca beritanya. Ini iya, ini tidak clear, tapi misalnya kita sebagai wartawan, kita bisa menebak-nebak bahwa ini kan memang uang haram gitu ya, hasil pencucian, kira-kira kan demikian. Jadi ada uang-uang haram yang hasil pencucian kemudian dicuci dulu di Singapura dan kemudian kembali sudah keadaan tercuci. Misalnya mencuci uang, misalnya 100 miliar, kemudian uang itu dicuci, diputar di sana, kemudian kembali ke kita atau kembali pada si pelaku itu hanya 70 miliar, 80 miliar, seperti itu. Tapi sudah ke dalam keadaan bersih dan mereka tidak rugi karena uang yang dicuci yang 100 miliar tadi adalah uang haram gitu. Uang hasil sogokan, uang hasil korupsi, uang dari judi, dari dan sebagainya begitu ya. Dan itu memang kalau saya juga pernah ada teman yang melakukan investigasi soal uang palsu kan juga kasusnya seperti itu. Jadi misalnya ditawarkan mau beli nggak ini uang palsu 1 juta, ditebusnya itu hanya ada yang 300.000 sampai 500.000 dengan uang asli gitu Mas Hersu. Jadi kita pakai uang asli merah 100 ribuan, 300.000 kita akan mendapatkan uang 1 juta. Kalau uang palsu sekitar segitu gitu. Nah kalau dengan pencucian uang atau money laundry ini ya bisa lebih terpotongnya juga tidak. Kalau seandainya pun terpotong 50% pun juga tidak rugi gitu. Karena ini adalah uangnya memang bukan hasil keringat gitu, tapi Ya, uang ya. adalah uang haram, uang setoran dan sebagainya gitu. Jadi kalau disebutkan oleh Ketua PPRTK ini pemainnya itu sekitar 20 orang itu, 20 nama itu katanya pedagang valuta asing. Dan dia menyebutkan itu kalau dirata-ratakan itu pada tahun misalnya itu dalam tahun 2018 saja itu 12 triliun gitu. Baru tahun 2019 turun jadi 3 triliun. Tapi tetap aja itu angka yang besar gitu dan ini apa ini maksudnya gitu dana-dana ini. Karena saya tahu memang banyak cerita semacam itu. Singapura memang tempat negara-negara para pejabat kita itu menyimpan pejabat dan koruptor kita menyimpan dananya di sana gitu ya dengan Ya. mudah biasanya saya dengar cerita ada seorang pejabat yang biasanya dia terbang itu ke Singapura itu pada akhir pekan gitu pada setiap hari Jumat sore gitu sampai sana menjelang waktu Ya. kantor dan dia kemudian di situ dia bagi-bagi dananya dan itu rekeningnya juga rekening di Singapura jadi nggak terdeteksi tetap aja semua dari Singapura lah nanti kemudian mereka bisa gunakan kemana-mana gitu. Ini memang banyak sekali modus-modus pencucian uang dan kalau kita balik lagi kasus ke Ferry Sambo kan kita teringat kemarin soal rekening judi online itu ya yang diperkirakan sampai sekarang itu kan juga belum ada penjelasan apakah betul banker yang disebut bahwa kalau Kamarudin menyatakan itu jelas ada dan dia mengaku mendapatkan informasi dari intelijen tapi sampai sekarang kok kita nggak pernah dengar soal itu. Jangan-jangan nanti kasusnya itu seperti terjadian kasus barang bukti ya kan barang bukti narkoba itu dalam banyak kasus kan seperti yang terjadi. Nah, nanti kalau diomongin kita dikira nuduh dalam kasus yang terjadi pada Irjen Polisi Teddy Minahasa itu kan ada barang bukti yang disisihkan gitu dan kemudian dia jual walaupun belakangan katanya oh nggak benar itu kata pengacaranya tapi kan pengacara bersama kan itu dan kita sama-sama tahu banyak sekali kasus itu apalagi kalau uang ini kan gampang banget gitu ya di langsung diambil. Saya pernah dengar cerita misalnya kalau setiap kali ada penggerbekan judi gitu misalnya berebut dulu dana-dana yang ada itu diambil dulu nanti sisanya aja yang jadi barang bukti gitu. Ini kasus apa itu bagaimana dengan uang yang kemarin disebut uang hasil judi dari Ferdy Sambo itu gitu. Iya, kita ingin apa yang sudah diungkap ini kan akhirnya pihak PPATK mengungkap soal ini ya, temuan Nah, besar ini begitu ya Mas Hersu ya. Tapi kita juga ingin ini bagaimana sih kasusnya clear-nya dan
katanya sudah ditangkap. Siapa yang sudah ditangkap itu? Ini kan melibatkan uang besar begitu. Menurut Pak Ivan Yustiavandana tadi menyebut bahwa temuan itu lalu dilaporkan ke Ditjen Bea Cukai begitu, yang berujung pada penangkapan sejumlah pihak lengkap dengan barang bukti uang dalam jumlah besar. Tapi ini beritanya yang mana ya gitu, dan Nggak pernah kapan? muncul ya, nggak ada Iya, rilis. nggak pernah muncul, dan kenapa tidak ada ekspos? Kan biasanya ada gelar perkara dan sebagainya begitu. Ini barang bukti loh, barang bukti lengkap dengan barang bukti uang dalam jumlah besar begitu. Uangnya kemana begitu? Maksudnya apakah betul uang itu sudah sudah disita tentunya kan? Dan kemudian kalau ada ekspos kan kita tahu uang itu nantinya akan untuk negara begitu ya. Nah kemudian lalu kita informasikan ke Bea Cukai ada yang begini, coba random saja begitu ditangkap berhasil menangkap yang segini besar menurut Pak Ivan demikian. Nah, dia juga mengatakan bahwa salah satu orang yang terdeteksi sempat melaporkan kepada Bea Cukai membawa total uang 66 miliar selama 4 kali kedatangan, Ya, katanya ya. begitu. Tapi setelah dicek, orang tersebut tercatat 154 kali masuk. Ini kan kalau 4 kali masuk aja 66 miliar, 154 kali masuk itu sudah berapa triliun gitu. Ya, ya, Kalau ya, ya. dia sekali nenteng satu Ya. koper itu 15 miliar, itu sudah berapa? 15 miliar dikalikan 154 tadi gitu. Ini kayaknya kalkulator juga agak susah nih ngitungnya. Jadi Kayak angkanya tadi, angkanya rekening Joshua 9999 oh, 99 ya. Kira-kira begitu. Jadi ini banyak kasus yang saya kira harus lebih diperjelas gitu. Sehingga kembali kalau kasus soal Pak Agus Andrianto itu perlu diperjelas supaya jangan muncul fitnah gitu ya. Atau yang disebut trial by the press gitu ya. Sekarang ini kan artinya sebenarnya secara opini publik Pak Agus Andrianto Kabareskrim itu sudah diadili secara opini publik, dan itu bahaya seorang pejabat dengan tanggung jawab yang besar sebagai kabar eskrim tapi publik nggak percaya soal ini. Nah, saya kira ini perlu dibikin clear gitu ya. Oke, lagi kita udah panjang juga loh ngobrol ya, padahal tadinya kan Mbak Agi jangan ngomong panjang-panjang dulu. pendek ya. Oke, iya, tapi jadi sehat Mas Ersu. ya, jadi lebih sehat ya. Saya kan suka ngeledekin Anda. Ini kalau Anda nggak nge-zoom dengan saya, nggak rekaman dengan saya, itu nanti tambah sakit gitu. Kalau ngobrol pasti nggak lupa. Kita ketemu lagi ya. Ada hari Senin yang akan datang ya, Mbak Agi. Jadi Mbak Agi bisa beristirahat selama Sabtu sampai Ahad ini, dan mudah-mudahan segera diberi kesehatan, bukan hanya Mbak Agi dan juga keluarga semua segera diberi kesehatan. Juga buat Anda semua yang di rumah yang Anda sekarang sedang menderita sakit, apakah itu COVID atau sakit apapun, mudah-mudahan Allah segera angkat semua penyakit Anda dan bisa kemudian beraktivitas kembali. Oke, kita masih pamit ya Mbak ya. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta selalu mendoakan untuk Anda sekalian, sahabat Off the Record. Kita tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.